itu mural itu sebenarnya udah lama banget gitu, dari zaman sebelum modern ini. Kemudian mural itu sebenarnya udah populer juga ya di masyarakat gitu, kayak sampai sekarang bahkan udah jadi yang seni kontemporer, terus udah bisa kita bisa ngasilin duit dari seni lukis itu sendiri. Terus sebenarnya mural itu berangkat dari vandalisme juga kalau kita tarik benang merahnya dari awal, dari zaman-zaman dulu itu kayak itu tuh salah satu bentuk protes gitu biasanya buat pemerintah. Jadi banyak kita kadang sering ngeliat kayak banyak mural-mural kayak contoh gambar Jokowi yang kayak bentuk protes artis-artis sekarang ini kepada pemerintahan gitu. Kemudian next slide. Nah ini adalah Pablo Picasso. Ini salah satu bapak seniman juga. Jadi pada masa prasejarah itu negara yang paling banyak memiliki lukisan dinding mural itu adanya itu di Perancis, karena mungkin Perancis jadi tolak ukur buat para seniman untuk saat itu. Jadi salah satu mural yang paling terkenal itu karyanya Pablo Picasso. Jadi Pablo Picasso itu membuat mural namanya itu Guernica. Jadi mural itu dibuat pada saat peristiwa perang sipil di Spanyol. Itu tahun 37. Jadi tujuan mural ini dibuat untuk memperingati peristiwa pengumuman oleh tentara Jerman yang terjadi di desa kecil. Kebanyakan di antara mereka yaitu masyarakat Spanyol. Dari awal tadi ketika kita kayak ada bentuk protes atau kita nggak suka sama apa yang terjadi, keresahan kita tuh kalau kita cuma ngelukis di kanvas, itu kan hanya orang-orang tertentu aja yang bisa lukis gitu, orang banyak yang tahu, orang banyak yang lihat gitu. Jadi itu salah satu bentuk protes juga. Oke, next slide. Nah, ini graffiti dan mural. Jadi biasanya kita kadang bingung juga, apa sih mural, apa sih graffiti itu, kayaknya sama aja. Jadi kalau graffiti itu sebenarnya lebih ke kayak tulisan-tulisan, dia itu lebih kayak kalimat atau kata-kata, sedangkan mural ini luas gitu, kita bisa gambar potret juga, realisme juga, macam-macam juga. Cuman kebanyakan kalau graffiti ini di Indonesia itu masih ilegal juga gitu. Karena kalau nge-graffiti itu biasanya itu malam-malam. Cuman istilahnya kalau yang para bomber itu istilahnya namanya ngebom. Jadi mereka kayak ngebom di istilahnya ngegambar graffiti itu, mereka harus cepat dan di situ malam-malam karena itu bakal berurusan sama pihak yang berwajib. Kayak gitu. Nah, salah satu yang paling terkenal ada namanya Banksy. Dia itu salah satu street artist juga dari Inggris. Jadi dia setiap ada peristiwa-peristiwa yang berkaitan sama politik atau keresahan di negaranya, dia pasti bikin mural. Dan muralnya itu kadang orang sampai saking fanatiknya sama Banksy itu, ketika dia ngegambar di tembok itu kadang orang sampai mencoba ngambil temboknya itu tuh, karena setiap karya itu berharga banget gitu, dan itu bakal bisa dijual lagi gitu di museum atau di tempat pelelangan apa benda-benda artistik gitu. Kemudian next slide. Nah, ini perkembangan mural. Jadi bisa dilihat sekarang ini mural itu udah jadi kayak pilihan lah untuk sebagai mempermanis interior, kayak sebagai daya tarik tersendiri juga. Sekarang udah banyak yang saya bilang di awal tadi, kayak kafe, restoran, hotel, atau itu yang dijadiin tempat untuk mengekspresikan mural tersebut. Jadi mural tuh udah kayak daya bakal nyari banyak muralnya, banyak grafitinya, karena buat spot-spot foto, kayak jadi daya tarik tersendiri juga buat para wisatawan. Terus kalau di Australia ini
sering jadi juri kayak kompetisi pasti kayak desain grafis gitu, seni-seni gitu juga, seni lukis. Dia tuh rutin juga jadi juri di, biasa ada tiap tahun tuh namanya Good Day Competition apa gitu. Saya lupa namanya. Jadi kayak lomba untuk mendesain botol Budina itu satu desain gitu tuh. Kalau menang itu kita bisa dapetin duit sekitar 250 juta. Jadi makanya kayak muralis itu sebutan untuk orang yang melakukan mural itu atau seniman itu sekarang udah menjanjikan gitu, beda kayak zaman dulu. Kita harus ngelukis di kanvas, terus kita harus menjual dan nunggu sampai karya itu laku, dan biasanya itu pun dapat potongan dari pihak-pihak galeri yang melelang atau menjual lukisan tersebut. Oke, next slide. Nah, ini namanya Kito alias Medea. Jadi dia ini salah satu muralis, konten kreator juga, seniman juga. Orang keren karena dia itu punya style sendiri dalam mendesain mural-muralnya. Terus dia itu ngegambar hampir di setiap sudut kota di dunia. Jadi dia ada world tour-nya gitu, dia keliling dunia buat ngegambar tempat-tempat, spot-spot di mana yang bisa jadi daya tarik tersendiri. Dia udah ke Brazil, dia ke Amerika juga, terus dia ke Argentina. Dia udah keliling ke banyak tempat, dan setiap kontennya dia tuh, walaupun video YouTube-nya dia tuh berisi 20 menit, kita tuh nggak pernah bosan sama editannya dia, cara dia ngegambar itu hidup banget gitu. Jadi ini salah satu internasional artis yang top banget nih gitu. Oke, next slide. Oke, sudah habis. Thank you. Jadi ini di slide terakhir ini saya tampilin beberapa gambar saya. Ini saya coba ikut mencoba melukis di ini, cuman ini hanya buat bentuk pembelajaran saya juga karena saya juga profesi yang sangat menjanjikan gitu. Oke, thank you. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya Pak Muhid dan teman-teman. Oke, Saudara Mahesa Tani, terima kasih. Mungkin waktunya sedikit kurang ya, kurang lebih sekitar mungkin 16-17 menit. Sedangkan kita presentasi Halo. kurang lebih 20-40 menit, tapi nggak apa-apa, saya coba izin menambahkan. Yang paling penting teman-teman, kita harus tahu perbedaan dari graffiti dan mural. Nah, graffiti ini kan lebih fokus ke bentuk tulisan dan penggunaannya menggunakan cat semprot, sedangkan mural itu lebih fokus ke gambar dan penggunaannya bisa dengan cat tembok atau mungkin warna lain. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ke Saudara Esa. Mungkin 2 pertanyaan cukup ya, karena kita hari ini ada 4 presenter. Silakan jika ada yang mau bertanya. Teman-teman silakan kalau ada yang bertanya. Nah, kalau misalkan nggak ada yang bertanya, saya izin sebagai moderator ada satu pertanyaan buat Saudara Esa. Jadi gini, ini cukup menggelitik juga karena kita di Indonesia juga lebih banyak memang graffiti ya daripada mural. Namun saya pribadi suka dengan graffiti atau mural yang memang rata-rata ada di kolong di tempat apa namanya jembatan atau dimanapun, itu mungkin menurut saya adalah seni. Mural graffiti itu seperti tato ya, kalau orang lihat tuh mungkin ada yang kelihatan mungkin itu orang bengal atau apapun, tapi bagi saya itu seni. Nah, menurut Esa sendiri perlu nggak ada semacam undang-undang untuk mensupport mural atau graffiti di Indonesia, Jakarta khususnya, karena kita lebih sering terdoktrin bahwasanya mural dan graffiti itu kan vandalisme, dan vandalisme itu kan merusak. Iya. Ya, bagaimana komentar Saudara Esa? Terima kasih. Kalau menurut saya ya, jadi karena kebanyakan sekarang orang mikirnya kalau kita nyoret di tembok itu masuknya vandalisme. Memang benar sih ada beberapa spot yang emang kadang itu kan
apa publik umum ya, maksudnya tempat buat publik yang emang harus nggak bisa kita rusak gitu. Cuman kadang kalau sama oknum tertentu kayak buat baliho buat promosi apa gitu. Cuman sebenarnya sekarang kayaknya pemerintah juga udah mulai kayaknya di Taman Menteng itu baru dikerjain lagi tuh, dicat lagi, digambar lagi saya sama apa lokal artis yang punya potensi gitu buat sebenarnya artis-artis kita juga nggak kalah jauh gitu kayak buat dari skill mereka tuh nggak kalah jauh sama orang-orang luar. Cuman ya balik lagi tuh karena kita kurang support dari pemerintah. Karena hal-hal yang kayak gitu masih tabu juga kan buat di pemerintahan, kayak mereka menyebutnya aja nggak dikotorin itu sama mereka tetap digambar gitu. Contohnya kayak tempat-tempat bersejarah gitu kan, kayak Museum Fathaila atau apa kan, karena banyak juga gitu coretan-coretan yang sebenarnya ngeganggu banget gitu. Harusnya kalau yang tempat-tempat yang punya nilai sejarah itu sebaiknya jangan dirusak sih. Itu aja mungkin. Tergantung pada tempatnya ya? Iya benar. Oke. Ya, cukup jelas penjelasannya. Kalau ada yang lain mungkin yang mau bertanya, silakan satu pertanyaan lagi. Kalau memang tidak ada, kita lanjut ke presenter kedua ya, Saudara Abdul Aziz. Tadi nomor 3, bukan nomor 2 Sera dulu ya Pak? Oh boleh, kalau Saudari Sera, silakan. Maria, bisa di share screen. Ada pulpen nggak? Nih, ini pulpen nih. Enggak apa-apa. Silakan Sera, waktu dan tempat dipersilakan, nggak usah buru-buru karena memang minimal 20 menit. Go ahead. Oke. Pertama-tama selamat pagi Mr. Muhyid sama teman-teman yang udah hadir di GMAT hari ini. Terima kasih. Hari ini saya akan berbicara tentang salah satu idol group dari Korea Selatan, yaitu bisa dilihat dari slide pertama saya, yaitu BTS atau Bangtan Boys. Next. Oke, Bangtan Boys ini dimulai dari audisi untuk boy band baru yang dimulai pada tahun 2010 dan 2011 oleh Big Hit Entertainment, yang dimana Big Hit Entertainment itu adalah salah satu agensi entertainment di Korea Selatan yang pada saat itu juga baru berdiri, dan peserta ini melewati beberapa latihan khusus yang nantinya akan diumumkan dengan anggota dengan 7 member. Dan 6 bulan sebelum mereka debut, mereka mulai menarik perhatian di media sosial dan juga di YouTube. Bahkan mereka menarik perhatian karena mereka mengcover beberapa lagu di SoundCloud. Dan BTS ini baru memulai debutnya menjadi artis pada tahun 2013 dengan single pertama mereka, No More Dream. Dan dari situlah mereka meniti karir mereka sampai detik ini. Next. Nah, ini adalah member BTS. Yang pertama ada RM, yang bernama lengkap Kim Namjoon, adalah anggota pertama BTS yang merupakan leader dari BTS ini sendiri. Dan RM ini sebelumnya adalah rapper dan memulai karir nge-rap itu dari kelas 6 SD. Dan dia tuh membuat solo untuk lagu rapper terinspirasi dari lagunya Fly, Epic High. Epic High ini adalah trionya Korea Selatan, bergenre hip hop, dan dia mengikuti audisi untuk agensi hip hop, di mana dia bertemu dengan Untouchable Sleepy, yaitu artis rapper di Korea Selatan. Dan Untouchable Sleepy ini menghubungkan RM dengan Bang Si-hyuk, di mana Bang Si-hyuk ini adalah CEO dari Big Hit Entertainment. Dan kemudian pada tahun 2010 RM menjadi salah satu anggota dari BTS. Next. Member berikutnya ada
Jungkook yang bernama lengkap Jun Jungkook. Dia adalah seorang main vokalisnya BTS. Dia adalah anggota termuda dari BTS dan menjadikannya dia dijuluki Golden Maknae BTS. Maknae itu adalah adik bungsu. Jadi dan Jungkook ini memiliki nama panggilan Cookie dan ditemui sedang mengikuti audisi ketiga Superstar K. Superstar K ini adalah ajang pencarian bakat di Korea dan dia ditemukan di kampung halamannya di Busan. Tapi di babak audisi dia tersingkir dan tidak jadi untuk mengikuti ajang Superstar K ini. Tetapi dari acara tersebut dia tuh dapat exposure yang sangat banyak, yang sangat besar. Setidaknya untuk dilatih di 7 agensi besar di Korea Selatan, termasuk JYP Entertainment, VNC Entertainment, dan Starship. Bagi kalian yang suka sama K-pop, dunia K-pop pasti udah tahu banget JYP, FNC, Starship ini adalah entertainment besar di Korea Selatan, jauh banget sama Big Hit. Tetapi akhirnya Jungkook memilih Big Hit Entertainment untuk menjadi trainee-nya, karena Jungkook ini terinspirasi dari RM yang dia tuh ngefans banget sama RM karena rapnya RM. Jadi singkatnya alasan dia masuk ke Big Hit Entertainment itu ya karena ada RM di sana dan dia ingin berlatih bersama RM. Next, member ketiga di Kim Taehyung atau V. V ini adalah anak seorang petani di Daegu, salah satu provinsi kecil di Korea Selatan, dan V ini mempunyai impian menjadi musisi. Dia memulai bermain saksofon di sekolah menengah atas rekomendasi ayahnya. Pada suatu hari, V ini mengantarkan temannya untuk mengikuti audisi di Big Hit Entertainment yang ada dibuka di Daegu, di kampung halamannya dia. Dengan niat mengantarkan temannya, V ini dilihat sama staff dari Big Hit Entertainment dan dipaksa untuk mengikuti audisi. Jadi dia meminta izin sama ayahnya untuk mengikuti audisi Big Hit Entertainment dan menjadi satu-satunya orang yang berhasil lolos ke babak berikutnya. Jadi V ini bisa dibilang kebetulan banget. Awalnya dia hanya mengantar temannya, jadinya dia dipaksa untuk mengikuti audisi dan satu-satunya orang yang lolos hanya si V ini. Dan akhirnya V menjadi salah satu anggota BTS, menjadi main vokalis. Next, ada Suga yang bernama asli Min Yoongi memulai karirnya sebagai rapper dengan nama Gloss di sekolah menengah atas. Jadi nggak butuh waktu lama untuk Suga ini menjadi terkenal karena emang dia rapper dan produser. Dia tuh dulu dikenal sebagai produser karena memproduksi dan mengaransemen lagu untuk artis-artis lokal di Korea. Dan setelah itu Suga memulai memproduksi lagu untuk artis yang lebih terkenal lagi seperti Redflow dan yang bekerja sama Suga gitu. Dan Suga ini awalnya mengikuti audisi untuk kompetisi battle rapper yang diadakan oleh Big Hit. Tetapi Suga tidak menjadi juara, melainkan dia jadi juara kedua, yang cukup bagi Big Hit untuk mengontrak Suga sebagai produser dan trainee. Sebelumnya dia berencana hanya untuk menjadi produser di Big Hit, tapi karena Big Hit Entertainment ini tahu bakatnya Suga dengan rappernya dia, jadilah dia gabung sama BTS pada tahun 2010 dan menjadi salah satu dari rapper BTS. Next, member berikutnya ada Kim Seokjin atau Jin. Ini adalah anggota keempat BTS. Yang awalnya Jin ini dibina oleh SM Entertainment untuk menjadi aktor, tetapi karena tawaran itu udah diindahkan oleh Jin karena dia merasa itu adalah penipuan, akhirnya dia dibina lagi sama Big Hit Entertainment untuk menjadi trainee pada saat dia di kampusnya, pada saat dia menjadi mahasiswa. Dan seorang staf pencari bakatnya Big Hit Entertainment ini melihat Jin saat meninggalkan bus dan meyakinkan untuk mengikuti audisi perusahaan. Tapi audisinya ini untuk menjadi aktor, bukan untuk menjadi penyanyi. Dan lagi-lagi Big Hit melihat bahwa bakat Jin ada untuk menyanyi. Jadilah sekarang Jin ini menjadi main vokalis dari BTS. Dan Jin satu-satunya member yang nggak ada basic dari menyanyi. Dan member selanjutnya ada Park Jimin. Jimin yang bernama lengkap Park Jimin adalah anggota terakhir yang bergabung sama BTS. Jadi saat menjadi mahasiswa di sekolah tinggi Busan di seni tari, gurunya ini melihat bakat Jimin dalam menari ini bagus banget. Jadi gurunya
menyarankan Jimin untuk mengikuti audisi Big Hit Entertainment, dan dia lolos untuk audisinya di kampung halamannya di Busan, lalu dia diterbangkan ke Seoul, ke pusat kota Korea, lalu dikontrak sama Big Hit untuk menjadi trainee-nya BTS, dan Jimin debut bersama BTS di tahun 2013. Next. Nah, ini member yang terakhir yang penuh drama, Jo Hoseok atau J-Hope. Kenapa aku bilang penuh drama? Karena J-Hope ini awalnya tuh dikenal sebagai penari, dan dia tuh mengikuti audisi untuk JYP Entertainment, tetapi tidak jadi gabung sama JYP dan mengikuti audisi untuk Big Hit Entertainment karena keterampilan menari dan rasa ritmenya. Awalnya J-Hope ini nggak mau gabung sama Big Hit dan ada salah pahaman sama Big Hit Entertainment, dan tadinya dia nggak mau debut sama BTS, tetapi karena RM memaksa Big Hit untuk tetap memasukkan J-Hope ke dalam BTS, jadilah BTS bergabung dengan BTS dan menjadi salah satu rapper dari 3 rapper BTS bersama RM dan Suga. Next. Oke, kenapa sih BTS ini merupakan boyband yang paling dikenal? Karena memang BTS ini banyak banget lagi dibicarakan, bukan hanya visualnya mereka, tetapi kenapa mereka banyak dibincangkan ya karena mereka mempunyai prestasi, mempunyai penghargaan yang banyak, mempunyai karya-karya yang mereka berikan kepada fansnya mereka atau yang disebut dengan ARMY, dan tentunya nggak mudah banget nih untuk mereka mendapatkan penghargaan tersebut, mendapatkan prestasi tersebut, karena awal mula grup ini tuh kecil banget, dan menjadi trainee di Big Hit Entertainment yang ini tuh agensi kecil banget di Korea Selatan pada saat itu, dan mereka juga menjalani masa-masa sulit pada saat menjadi trainee. Mereka ditaruh di satu ruangan di dok atau asrama yang kecil banget, dan mereka 7-7-nya itu di trainee selama beberapa tahun. Mereka menempati ranjang susun untuk 7 orang. Mereka menggunakan tempat latihan yang kecil, dan mereka setelah debut pun menyelenggarakan konser dengan sedikit penonton dan hanya beberapa orang penggemar pada saat itu. Tetapi dari situ mereka membuktikan kalau mereka tuh nggak patah semangat dan mereka terus berusaha sampai titik ini mereka menjadi grup yang terbaik menurut saya. Next. Oke, ini adalah contoh-contoh daftar penghargaan BTS di kancah global. Kalau ngomongin penghargaan BTS di local awards-nya Korea Selatan itu udah banyak banget. Cuman di sini aku ngasih contoh. Ini adalah penghargaan yang membuat nama BTS tuh makin internasional dan menjadi top list star di dunia. Contohnya ada Grammy Awards, ada American Music Awards, ada Billboard Music Awards, ada IFPI Awards, ada MTV Europe Music Awards, ada Mama Awards, ada MTV Video Music Awards, dan Nickelodeon Kids Choice Awards, di mana penghargaan-penghargaan ini baru banget didapatkan oleh idol grup dari Korea Selatan. Satu-satunya itu BTS yang pernah mendapatkan penghargaan-penghargaan ini. Jadi inilah yang membuat nama BTS tuh makin dikenal lagi di kancah internasional. Karena kita tahu di dunia entertainment itu untuk memasuki pasar internasional itu nggak mudah sama sekali ya. Jadi next ya. Oke, ini kita bicara tentang ARMY. ARMY itu adalah sebutan nama fans dari BTS. Jadi nama ARMY ini disahkan oleh BTS sendiri dan nama resmi dari fandomnya BTS. Meskipun sudah sangat mendunia menjadi dari sebuah agensi yang kecil, tapi BTS ini berhasil mencapai masa keemasan karir hingga diakui dunia. Dan ARMY ini juga singkatannya dari Durable Representative MC for Youth. Jadi ARMY ini bukan hanya sekumpulan orang-orang yang menyukai idol grup dari Korea Selatan yang tersebar di seluruh dunia, tetapi ARMY ini banyak banget memberikan kontribusi yang positif. Contohnya kemarin di tragedi Kanjuruhan, ARMY Indonesia khususnya membuka donasi untuk korban-korban kerusuhan Kanjuruhan, yang tadinya donasinya hanya goalsnya itu 200 juta, tetapi terkumpul 400 juta di dalam 2 hari saja, dan semuanya itu benar-benar dibuat dan dikumpulkan oleh ARMY seluruh dunia, dan di media sosial ARMY tuh benar-benar dikasih lihat seberapa terbukanya mereka mendonasikan itu kepada yang membutuhkan.
Bukan hanya itu, tapi di seluruh penjuru dunia ARMY tersebut emang sebegitu solidnya untuk membuka donasi ketika ada kejadian-kejadian kemanusiaan seperti kemarin contohnya. Dan kenapa saya memberikan contoh ARMY dan BTS ini? Sebenarnya permasalahannya adalah di media sosial banyak banget K-popers ya, di luar dari yang menyukai BTS, banyak banget yang masih mengalami pembulian. Selihat saya di media sosial itu K-popers banyak banget dikatain penyuka plastik atau enggak local pride, padahal kita tahu sendiri kualitas artis di dalam negeri kayak apa. Dan ini tuh sebenarnya masalah selera musik aja, selera musik yang berbeda. Yang kita tahu bahwa soal selera masing-masing itu nggak bisa dipaksain, nggak bisa diintervensi satu sama lain. Dan kita sebagai non-K-popers harusnya hanya support dan mengingatkan kalau memang K-popers ini udah kejauhan ya. Bukan menjudge, kalau menjudge tuh salah banget menurut aku. Dan kita tuh non-K-popers nggak tahu apa yang dilihat dari K-popers dari idolanya mereka. Kenapa mereka sampai sebegitu loyal dan begitu royal ya untuk idola mereka? Karena ya ini contohnya BTS dan ARMY ini. Kenapa ARMY bisa segitu loyal ya? Karena BTS saja hal baik di BTS ya sangat berhasil membangun citra yang sangat baik. Mereka mengajarkan fans-fans mereka cara bersosialisasi yang baik, cara untuk menjadi orang yang sukses tapi tetap rendah hati. BTS banyak memberikan influence yang baik, dan BTS juga sadar kalau BTS ini tuh punya power dan punya pengikut yang sangat banyak, dan mereka tuh sadar kalau mereka tuh dicontoh oleh orang-orang banyak bahkan di seluruh dunia gitu. Jadi di depan yang kita lihat, mereka sangat amat berhasil membangun citra mereka. Mereka memberikan harapan ya untuk fans-fansnya mereka. Dengan kehadiran mereka di entertainment itu, BTS ini memberikan harapan untuk mereka gitu. Banyak banget memberikan motivasi. Jadi kita sebagai non-K-popers, udahlah dukung aja. Kita nggak tahu apa yang K-popers ini lihat dari idola mereka. Jadi sekian dari saya untuk pembicaraan tentang BTS dan ARMY ini. Saya rasa penutupnya adalah fans dan idola ini nggak bisa dipisahkan ya, saling kebergantungan satu sama lain. Idola nggak bakal bisa besar tanpa adanya fans, dan fans juga nggak bisa ada sebanyak ini, seroyal ini tanpa contoh yang baik dari idolanya. Jadi saya Mas Sarah, terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Sarah. Waktunya pas 20 menit. Terima kasih. Memang mungkin terlihat lebih easy ya, lebih tenang ketika kita berbicara tentang apa yang kita sukai, tentang dunia kita. Dan Sarah berhasil dalam hal ini, dia lebih enak dalam menyampaikan. Mungkin karena memang udah 20 menit, saya izin memberikan jatah untuk satu pertanyaan. Silakan jika ada yang mau bertanya ke Sarah. Saya Bang, Silakan Pak Abdul. Silakan. BTS ini alirannya K-pop ya, betul ya? Hip-hop. Di Indonesia ini ada nggak sih band yang aliran dengan kayak BTS itu? Nah, saya jujur nggak tahu aliran itu. Di Indonesia ada nggak bisa? Contohnya ya bisa dilihat Smash ya. Smash itu mencontoh kiblatnya ya ke Korea, ke K-pop gitu. Yang ya tapi ya balik lagi kualitasnya beda banget, karena mungkin Smash ini nggak di training, karena K-pop tuh sebelum mereka debut jadi artis, mereka tuh dilatih benar-benar, diasah bakatnya. Kalau misalkan agensinya mereka bilang mereka debut, ya mereka debut karena bakatnya dia udah mumpuni. Jadilah nih bintang seperti sebesar sekarang, karena emang bakatnya dia udah benar-benar dilatih. Cuman kalau yang kayak di dalam negeri, ya bisa dilihat lah seberapa lamanya untuk eksis gitu. Itu dulu. Oke, cukup puas Pak Abdul? Puas. Ya, oke. Terima kasih. Siap. Saya izin menyimpulkan sedikit.
Jadi memang menjadi K-pop memang nggak mudah. Kalau saya coba baca-baca di artikel, mereka hanya punya waktu tidur sekitar 4 sampai 5 jam, itu sangat sedikit. Tapi dari apa yang dikemukakan oleh saudari Syara, seharusnya BTS menjadi K-pop yang paling mahal di dunia. Tapi ketika saya buka artikel, K-pop paling mahal di dunia saat ini tetap EXO. Saya nggak tahu kenapa, mungkin ada yang bisa bantu menjelaskan. Tapi dari apa yang kita baca, BTS masih di bawah EXO. Ada bisa bantu? Syara coba. Kenapa EXO lebih mahal dari BTS? Mungkin tahun debutnya kali ya, karena setahu aku kalau EXO tuh debutnya sebelum BTS debut, dan sudah banyak banget fandomnya EXO juga gitu sebelum. Jadi EXO duluan memang yang terkenal, Bang Danu. Oke, cukup jelas. Oke, kita lanjut ke presenter ketiga. Pak Abdul Aziz siap? Oke, baik. Dela tahu Dela kan? atau Pak Abdul, silakan. Siapa yang mau duluan? Oh, boleh Dela aja lah, itu udah muncul. Dela dulu, boleh, silakan. Dela siap ya? Oke, Waktu dan tempat, silakan. biar ganti. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi juga Mr. Muhir. Hari kali ini saya akan membicarakan tentang sebuah zodiak, ramalan bintang atau next. Nah, ramalan bintang atau rubik horoskop itu sebuah zodiak yang menjadi suatu hal yang sangat ditunggu-tunggu. Tapi apakah kalian semua tahu siapa sih penemu zodiak? Bagaimana zodiak itu bisa ada di dunia dan mengapa zodiak ini bisa tersebar? Zodiak diambil itu dari bahasa Yunani, yaitu zodiakos, Psychos, yang artinya lingkaran hewan. Banyak pakar horoskop yang menyebutkan bahwa sebelum Yunani kuno menerapkan paten nama akan zodiak, bangsa Mesir kuno lah yang lebih terlebih dahulu menciptakannya sekitar abad 4 sebelum Masehi. Zodiak Psychos ini merupakan sebuah sabuk imajinasi di langit dengan lebar 18 derajat yang berpusat pada lingkaran ekliptika atau suatu jalur yang dilalui oleh suatu benda dengan mengelilingi suatu titik pusat dengan sistem koordinat yang tertentu. Dan astrologi itu merupakan ilmu yang menghubungkan antara gerakan benda-benda tata surya dengan nasib manusia, benda tata surya planet, bulan, dan matahari. Seluruh planet, matahari, dan bulan yang beredar pada lingkaran titiknya masing-masing. Ramalan astrologi ini muncul berdasarkan kedudukan benda di dalam tata surya zodiak. Kedudukannya itu pada masa tertentu dan menentukan zodiak tertentu. Lalu pada tahun itu ditemukan lubang oleh bangsa Mesir kuno. Selanjutnya bangsa Yunani kuno yang menamakan nama-nama zodiak itu menjadi Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Ilmu ini yang dicetuskan oleh bangsa Babilonia. Jadi zodiak ini dibuat oleh bangsa Babel atau Babilonia, yaitu suku yang berhadapan di Mesopotamia di antara sungai Inggris dan Eufrat di bagian Irak. Next, Mbak. Oke. Sebelumnya, kedudukan matahari itu terbagi menjadi dua, yaitu zodiak astrologi tropikal dan astrologi sideral. Astrologi tropikal ini menghasilkan zodiak yang populer selama ini yang kita kenal. Astrologi ini mengambil sistem tropikal berdasarkan perhitungan yang dimulai saat posisi matahari di vernal equinox. Vernal equinox ini berarti pergerakan matahari yang dimana dapat diartikan zodiak ini dari suatu sudut pandang bumi yang memiliki sudut pandang bahwa siang dan malam itu memiliki waktu yang sama panjang, yaitu 12 jam.
Momen dimulai astrologi ini ditandai dengan Aries season, transisisan ke zodiak Aries, di mana tiap tahunnya terjadi di tanggal 21 Maret dan ini tidak berubah sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu. Lalu astrologi sidereal, yaitu disebut juga dengan pedik yang berarti bintang. Perhitungan astrologi ini fokus pada planet zodiak, di mana sistem ini tidak percaya dengan melihat posisi matahari yang menjadi sebuah acuan untuk menjadi putaran 12 zodiak. Karena pada dasarnya equinox atau pergerakan matahari di atas titik ekuator akan selalu berubah setiap 72 tahun, di mana zodiak itu akan mundur 1 derajat dari posisi awalnya. Perhitungan sidereal ini juga digunakan di astronomi karena mengikuti planet yang sebenarnya. Maka itu kalau selama ini kalian mengenal sistem Sagittarius Sun, jika dihitung dalam sistem sidereal maka sebenarnya adalah Scorpio Sun. Next. Awal kemunculan 12 zodiak, yaitu yang pertama Aquarius, yaitu ada di 20 Januari sampai 18 Februari. Zodiak ini dimulai dari kisah tentang Ganymedes, pangeran yang sangat tampan. Zeus yang merubah dirinya menjadi elang dan menculik Ganymedes ke Olympus. Zeus menugaskan dirinya untuk menjadi juru minum pribadinya yang merupakan sebuah jabatan yang cukup tinggi. Namun lambat laun Ganymedes merasa muak dan akhirnya ia melakukan menuangkan seluruh air ambrosia dan anggur yang ada sehingga terjadi hujan yang berkesudahan di bumi dan terjadilah air bah. Melihat itu, Zeus menyadari tindakan yang jahat kepada Ganymedes. Kejadian itu membuat Zeus memberikan sebuah tempat rasi bintang sebagai zodiak Aquarius. Lalu Pisces 19 Februari sampai 20 Maret, yaitu asal usul zodiak ini dimulai saat Typhon yang merupakan monster paling besar dan paling mengerikan kala itu, mendeklarasikan peperangan kepada semua dewa Olympus. Saat itu seluruh dewa melakukan penyamaran untuk menyerang Typhon, dewi cinta dan kecantikan Aphrodite dan Eros. Anaknya menyelam ke dalam lautan dan mengambil 2 ekor ikan. Typhon berhasil dikalahkan dan semua dewa kembali. Aphrodite dan anaknya berasa terima kasih atas ikan yang sudah meminjamkan untuk mereka. Ia lalu memberikan kepada tempat ikan di rasi bintang sebagai zodiak Pisces yang menjadi zodiak terakhir dalam mitologi zodiak Yunani. Aries 21 Maret sampai 19 April. Aries berasal dari tokoh mitologi domba jantan yang berbulu emas yang dapat terbang, yaitu Circomalus. Peri hewan Nephil mengirim Circomalus untuk menyelamatkan kedua anaknya, Perseus dan Hel. Perseus dan Hel akan dikorbankan kepada para dewa. Lambang tanduk emas kepada Aries ini adalah sebuah simbol dari domba tersebut. Ketika menyelamatkan kedua anak peri awan, Nephil salah satunya jatuh dan meninggal merasa bersalah. Akhirnya ia terbang ke surga untuk mengorbankan dirinya sendiri kepada para dewa. Atas jasanya ini Circomalus konstelasi Aries dan Zeus. Next, yaitu Taurus, 20 April sampai 20 Mei. Menurut mitologi Yunani, banteng jantan Taurus sebenarnya adalah sebuah Zeus yang katanya mengubah hobi atau mengubah dirinya. Europa, seorang putri dari wilayah Phoenicia di Timur Tengah, menarik perhatian Zeus. Zeus menampakkan dirinya dalam bentuk banteng putih mengagumkan untuk menarik hati Europa. Europa tertarik dan memiliki banteng tersebut hingga akhirnya mereka pergi melintasi samudra ke samudra wilayah di Yunani kuno. Namun di sana Zeus mengubah dirinya menyerupai orang dan memerkosa Europa. Atas tindakan perselingkuhan tersebut, Zeus meletakkan lambang bantengnya di
di antara para bintang Taurus. Lalu Gemini, yaitu 21 Mei sampai 20 Juni. Gemini disimbolkan dengan dua anak kembar yang berasal dari tokoh mitologi Yunani, Castor dan Pollux. Mereka adalah kakak beradik kembar dari anak Leda dengan ayah yang berbeda. Ayah Castor adalah Tyndareus, seorang raja dari Sparta, sedangkan ayah Pollux adalah dewa Zeus. Mereka tampan dan sangat-sangat berpetualang. Sebagai darah daging Zeus, Pollux abdi Castor, dan Pollux memiliki hubungan sangat erat. Setelah dewasa, Castor dikenal dengan Pollux merasa sangat putus asa. Ia meminta Zeus untuk mencabut keabadiannya agar ia meninggal. Namun Zeus menolaknya. Zeus membuat mereka berdua bersama selama sebagai konstelasi bintang kembar, yaitu Gemini. Lalu ada Cancer, 21 Juni sampai 22 Juli. Zodiak ini berasal dari kisah Hercules atau Hercules yang ditugas untuk membunuh Lernaean Hydra. Lernaean Hydra adalah seekor ular air dengan ratusan kepala. Hera, istri Zeus yang juga merupakan salah satu musuh Hercules, yang memerintahkan seekor kepiting raksasa untuk turut membantu Hydra melawan Hercules. Kepiting raksasa tersebut sempat berhasil membuat Hercules kesakitan dengan capitnya. Tapi Hercules berhasil menghancurkan sang kepiting. Meskipun sang kepiting kalah, Hera tetap merasa bangga terhadap dan memberikan tempat di kalangan bintang sebagai Cancer. Leo, 23 Juli sampai 22 Agustus. Zodiak ini lambang singa, ini juga berasal dari Hercules. Singa namanya yang berbulu emas dan memiliki kulit yang tidak dapat tembus oleh senjata apapun, menjadi rintangan Hercules. Singa Namayan berhasil dibunuh oleh Hercules yang dengan melemparkan 10 potongan kayu ke arah tenggorokannya. Lalu ia mati tersedak. Hercules menggunakan cakar singa untuk merobek kulit singa tersebut. Kemudian bulu-bulu singa ia digunakan untuk sebagai pakaian untuk melindungi diri dalam perang selanjutnya. Pertarungan yang megah itu membuat Zeus menyediakan tempat kepada singa Namayan di rasi bintang untuk konstelasi Leo. Lalu ada Virgo, 23 Agustus 22 September, yaitu kisah Pandora yang merupakan wanita yang diciptakan oleh dewa keterampilan Hephaestus menjadi asal mula zodiak Virgo. Pandora yang saat itu membuka kotak terlarang membuat seluruh kejahatan turun ke dunia, termasuk kematian. Hal tersebut membuat semua dewa yang ada di bumi kembali ke surga agar terhindar dari kejahatan-kejahatan tersebut. Simbol wanita yang masih pada zodiak Virgo yaitu melambangkan kesucian, kepolosan dan kemurnian dewa Astrea. Dewi yang paling terakhir kembali ke surga. Astrea diberikan ke tempat rasi bintang sebagai bentuk peringatan dari hilangnya kesucian, kepolosan dan kemurnian di bumi. Lalu ada Libra, 23 September sampai 22 Oktober. Asal usul zodiak Libra berasal dari Dewi Keadilan Themis. Dewi Themis itu merupakan ibu dari Dewi Astrea, dan letak mereka berdua saling berdampingan pada konstelasi rasi bintang. Simbol Libra itu mengingatkan bahwa keadilan dan kebenaran adalah sebagian yang sangat penting dalam kehidupan kita dan tidak boleh terlupakan. Sesuai dengan lambangnya Libra mengembangkan keadilan dan kebenaran. Scorpio, 23 Oktober 21 next Scorpio, 23 Oktober sampai 21 November. Kisah mitologi tentang kesombongan Orion sebagai pria tertampan dan tertinggi yang pernah ada menjadi asal usul zodiak ini. Orion dengan lantang mengatakan bahwa dirinya dapat mengalahkan semua makhluk di bumi. Sifatnya yang sombong ini membuat Dewi Bumi, Gaia, mengirim seekor kalajengking untuk mengalahkan Orion. Orion lalu mati tersengat racun kalajengking. Kemenangan kalajengking membuat Gaia menempatkan kalajengking tersebut sebagai konstelasi bintang sebagai Scorpio. Sebelumnya
sebelumnya tadi. Lalu ada Sagittarius 22 November sampai 21 September Desember. Zodiak Sagittarius ini berasal dari tokoh mitologi sebuah makhluk setengah kuda atau Chiron. Chiron adalah anak Poseidon yang memiliki keabadian. Ia abadi tapi harus merasakan sakit yang luar biasa. Dalam sebuah perkelahian, Hercules menghindari dari panah beracun lawan dan menyebabkan panah itu mengenai kaki Chiron. Pada awal perjalanannya dengan Hercules, mereka bertemu dengan Prometheus, pencipta umat manusia yang terkurung. Chiron bersedia menggantikan posisi, membuat Zeus menempatkan Chiron ditentang sebagai zodiak Sagittarius. Lalu terakhir ada Capricorn, yaitu 22 Desember sampai 19 Januari. Cerita tentang Capricorn ini berawal dari dewa bernama Pan. Pada suatu hari ia melompat air karena menghindari dari monster Piton. Ketika melompat, Pan merubah dirinya menjadi hewan di permukaan air. Badannya berupa kambing dan yang di dalamnya itu berupa ikan. Dari situlah sebab terkadang simbol Capricorn berupa kambing jantan berjanggut yang ditambahkan dengan ekor. Next. Next, Mbak. Next. Ini udah next. Yang mana? Next, Mbak. Di kamu apa? Next. Iya, yang bawahnya nah. Belum berubah. Yang lain udah berubah. Yang lain udah berubah belum? Udah berubah. Ya itu Mbak. Yang itu. Nah, kepribadian berdasarkan zodiak. Aquarius yaitu pembawa air dengan kekuatan karakter zodiak Aquarius adalah progresif, original, dan mandiri. Kelemahannya itu karakter zodiak ini kurang bisa mengekspresikan perasaan, ekspresi emosional. Udah. Iya ini benar Mbak. Oke, yang kedua ada Pisces, yaitu ikan, kekuatan karakter. Pisces tadi Mbak. Aku nggak berubah. Di kamu kayaknya deh. Nomor 7 tadi. Ya ini aku nggak berubah. Aku nggak berubah. Saya screen nomor 7, slide 7. Kekuatan karakter sama Mbak, masih kepribadian zodiak. Iya. Pisces kedua. Yang lainnya apa yang di aku saya screen? Nah, Pisces atau ikan kekuatan karakter zodiak. Pisces adalah
Kalau yang lainnya bisa screen aku apa ya? Masih kepribadian berdasarkan zodiak. Kekuatan karakter zodiak Pisces adalah berbalas kasih dan intuitif. Kelemahannya itu dari karakter zodiak ini keinginan diri sendiri. Lalu ada Aries, domba jantan, yaitu kekuatan karakter zodiak Aries ini adalah berani dan bersemangat. Kelemahan dari karakter zodiak ini tidak sabar dan agresif. Lalu ada Taurus, yaitu dengan lambang banteng. Kekuatan kelemahannya karakter zodiak ini adalah kelas kepala dan posesif. Lalu ada Gemini, yaitu si kembar dengan karakter pribadi yang penyayang dan penuh rasa penasaran. Kelemahannya karakter zodiak ini adalah gampang gelisah, tidak konsisten dan ragu-ragu. Gemini juga bersifat sosial, komunikatif dan bersiap untuk bersenang-senang. Lalu ada Cancer, kepiting, yaitu karakter zodiak Cancer adalah sangat imajinatif, setia, dan simpatik. Kelemahan karakter zodiak ini adalah Oke, next Mbak. Lagi. Halo. Slide 8. Slide nomor 7. Iya, aku udah share nomor 7 dari Sekarang tadi. yang slide 8, Mbak. Tapi ini masih slide nomor 7. Ini udah. Ya, nomor 8 itu. Next. Ini nomor 8 udah, slide 8. Next, Mbak. Next terakhir habis. Belum berubah. Berarti di kamu kayaknya yang belum berubah deh. Aku udah. Bentar, aku ulangi lagi ya. Jadi aku udah berubah dari itu. Ya harusnya yang kepribadian zodiak yang selanjutnya ini Mbak, masih yang slide nomor 7. Ini udah aku nomor 8. Kelihatan nggak? Ini nomor 7. Sekarang aku nomor 8 nih. Ya, itu nomor 8 slide. Nggak apa-apa pakai slide yang punya Adela aja, yang ada di PC Dela. Yang nomor 8 sekarang. Yang lain gimana lihatnya? Slide aku nomor berapa sih? Slide 8 terakhir. Dela sekarang nomor 8 slide-nya. Ini Oh, nomor sudah 8, slide right. ke-8 Dela. Oke. Based on Dela aja. Kepribadian dasar zodiak selanjutnya itu Leo, yang namanya Singa. Singa itu memiliki kekuatan kreatif dan berhati hangat. Lalu kelemahannya ada arogan dan egois. Selanjutnya ada Virgo, sang gadis. Kekuatannya itu setia dan bekerja keras. Kelemahannya itu iya, ini lagi di ini. Iya. Virgo, sang gadis, kekuatan yaitu mereka kekuatan setia dan pekerja.
Suaranya nggak terdengar. Iya ini, jangan di-mute kali ya. Kayaknya dia sinyalnya dari tadi. Iya, ini lagi saya baca dulu. Oh, Mbak. Dela dilanjutkan berdasarkan based on Dela aja, isi Dela. Nggak apa-apa, share screen-nya nggak Iya, ini. cocok. Sekarang nomor 8 ya. Oke. Oke, kamu. Oke. Kepribadian. Oke, kepribadian. Virgo tadi Virgo. Setelah Virgo. Iya. Iya itu benar, Mbak. Iya. iya, itu udah dari tadi, sel ini. Delaynya agak Ya, lama ini ya. sinyal kayaknya. Oke, kepribadian berdasarkan zodiak ya. Itu yang pertama adalah Leo, Singa, yaitu memiliki kekuatan kreatif dan berhati hangat. Kelemahannya itu arogan dan egois. Lalu ada Virgo, sang gadis, yaitu kekuatannya setia dan pekerja keras. Kelemahannya itu suka khawatir dan mengkritik diri sendiri serta orang lain. Yang ketiga, Libra dengan lambang timbangan, kekuatannya bersikap kooperatif dan berpikiran adil. Kelemahannya itu suka ragu-ragu dan cenderung menghindari konfrontasi. Lalu keempat ada kalajengking, yaitu Scorpio, kekuatan dan tertutup. Sagittarius yaitu pemanah, kekuatannya idealis dan memiliki selera humor yang tinggi. Kelemahannya itu tidak tersaring dan sangat tidak kesabaran. Yang terakhir, disiplin dan memiliki Kenapa dia? Oke. Udah kedengeran belum? Halo? Udah. Oke, yang terakhir yaitu ada Capricorn, kambing jantan, yaitu memiliki kekuatan bertanggung jawab, disiplin, dan memiliki kendali diri, dan kelemahannya memiliki kesenangan menjadi orang yang tahun dari ini. Ada yang ingin bertanya? Oke, satu pertanyaan saja singkat. Jika ada yang bertanya silakan. Jika memang tidak ada, akan lanjut ke presenter ke terakhir. Kak mau nanya Kak, Del mau nanya Del. Halo Dela. Boleh silakan, Amel langsung. Del, menurut Dela, zodiak itu ngaruhin banget nggak sih kepribadian seseorang? Itu pertanyaannya. Makasih. Gila suaranya Sekian. Sudah selesai. suara kamu nggak kedengeran. Halo? Ya udah. Dela, saya ulang ya. Tadi si Amel bertanya, apakah zodiak itu berpengaruh dengan kepribadian seseorang? Coba dijawab pertanyaan dari saudari Amel. Halo? Shit. Kedengeran nggak? Kedengaran, lanjut. Saya ulang aja ya. Ulang tadi. Kepribadian berdasarkan zodiak yang terakhir itu dari Leo, yaitu memiliki Udah Dela, itu kan tadi udah disampaikan. Ini ada pertanyaan dari Amel. iya. Ada pertanyaan dari Amel. Kenapa Amel Mel? bertanya, zodiak Halo? berpengaruh dengan kepribadian Halo, atau halo? tidak?
Kayaknya earphone-nya dicabut aja deh, dengerin dari itunya aja. Soalnya biasanya pengaruh tuh earphone-nya. Oke. Terima kasih kepada Amel atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Kalau menurut oh halo Ya, lanjut. pelan. Oke, kalau menurut saya pribadi, zodiak itu sebenarnya ya. Oke, terima kasih Amel sudah memberikan pertanyaan. Menurut saya, beneran nggak? Ya, lanjut. Beneran nggak, Kak? Lanjut. Enggak. Halo, beneran nggak? Ya, lanjut. Lanjut. Halo? Itu klipnya mau dijelas. Iya, ini mau dijawab? Iya. Ya, Oke. silakan. Udah terdengar belum suara saya, Kak? Ya, Halo? ya terdengar. Kalau menurut Lanjut, ngomong aja, saya lanjut. pribadi, kepribadian seseorang itu tidak berpengaruh dengan zodiak karena kan kepribadian itu sudah masing-masing ya, karakter seseorang itu sudah ada dalam diri masing-masing, jadi nggak berpengaruh sama sekali, nggak berpengaruh dan lagi kepribadian masing-masing udah ada dalam diri masing-masing. Yep. Itu aja sih, Mel. Oke, terima kasih. Silakan penutup Dela, ditutup presentasinya. Oke, sekian dari presentasi. Banyak kendala suara, sinyal atau apapun menjelang siang teman-teman, dan Mr. Muhyi selamat pagi. Terima kasih. Lagi lanjut ke presentasi terakhir. Silakan Disastri. Oke, baik. Terima kasih Bapak Moderator Danu. Dan terima kasih Pak Muhyi untuk memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk mengadakan presentasi. Sebelumnya, teman-teman juga, suara saya jelas ya? Iya, jelas banget. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk bersedia hadir dalam diskusi kecil pada hari ini. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih juga untuk kelompok 2 yang telah mengizinkan saya bergabung. Karena kendala waktu, saya tidak bisa bergabung dengan teman kelompok saya. Oke, baik. Pada hari ini, saya ingin berbagi pengetahuan, berbagi cerita tentang salah satu profesi tertua di dunia. Oke, boleh next slide. Oke, ada 2 pertanyaan teman-teman di share screen yang bisa kalian lihat. Yang pertama, nenek moyangku seorang pelaut. Yang kedua, kenapa bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa pelaut? Oke, untuk pertanyaan yang pertama, saya buka dengan lagu karya Ibu Sud atau ciptaan Ibu Sud yang sudah sangat familiar dengan kita ketika waktu kecil, nenek moyang. Nenek moyang seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut menempuh badai, sudah biasa. Lagu ini sangat familiar teman-teman ya, di masa kita kecil dahulu, dan sangat legendaris di zaman kita kecil dahulu. Dari lagu ini tergambar bahwasannya nenek moyang kita merupakan seorang pelaut yang gemar mengarungi samudra dan mengajak anak cucunya, penerusnya untuk berani bekerja di laut. Nah, saya kira pertanyaan pertama terjawab teman-teman ya, nenek moyangku seorang pelaut. Lalu pertanyaan kedua, mengapa bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa pelaut? Masih di slide nomor 2.
bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa pelaut dilatar belakangi oleh nenek moyang bangsa Indonesia yang dari zaman dahulu sudah melakukan kegiatan berlayar dan mengingat wilayah Indonesia adalah negara kepulauan dan sebagian besar adalah lautan. Oleh karena itu kita sepakat bahwa Indonesia atau Nusantara sebagai satu kesatuan maritim. Itulah mengapa bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa pelaut. Dan mungkin teman-teman juga tahu Indonesia juga terkenal dengan perahu pinisinya atau kapal pinisinya, karya anak bangsa khususnya dari Sulawesi Selatan yang perahu karya tersebut sudah melegendaris, sudah mendunia. Ini membuktikan juga kalau negara Indonesia adalah sebagai bangsa pelaut. Boleh next slide. Oke, siapa sih pelaut itu dan apa tugas pelaut? Oke, pelaut pada dasarnya adalah semua orang yang bekerja di atas kapal yang berlayar di laut. Dan apa tugasnya? Setiap pelaut memiliki tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan kapal beserta pelayarannya. Secara umum, bertugas untuk membawa kapal dengan selamat dari suatu tempat ke tempat yang dituju. Tapi, ini kembali lagi kepada jenis kapalnya. Seperti kapal kontainer yang membawa kontainer, kapal tanker yang membawa minyak. Sekarang ada kapal-kapal jenis LNG dan LPG. Lalu ada juga kapal passenger yang harus membawa penumpang. Tapi, di sini saya lebih fokuskan kepada kapal-kapal niaga teman-teman. Boleh next slide lagi. Oke, berkaitan dengan tanggung jawabnya, setiap pelaut di atas kapal memiliki 3 tanggung jawab yang berbeda, tergantung departemennya. Di atas kapal itu terbagi dalam 3 departemen, yaitu deck departemen, engine departemen, dan catering departemen. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan, siapa saja sih orang-orang yang ada di atas kapal dan apa tugas dan tanggung jawabnya, dalam layar teman-teman sudah teman-teman bisa lihat ada bagan itu dengan di kolom yang paling atas yang berwarna hijau atau diisi oleh seorang master atau kapten, dan di Indonesia kita sebutnya umumnya disebut sebagai nahkoda. Dan nahkoda ini membawahi 3 departemen, deck, engine, dan catering departemen. Teman-teman bisa lihat sendiri di deck departemen ada seorang chief officer, second officer, third officer, bosun, table, dan boleh lanjut slide, coba ya, tolong. Oke, nahkoda, master atau kapten, merupakan jabatan tertinggi di atas kapal. Nahkoda memikul tanggung jawab penting dalam sebuah kapal. Ibaratkan sebuah negara, nahkoda adalah seorang presiden. Secara umum, tugas seorang nahkoda kapal adalah bertanggung jawab ketika membawa sebuah kapal dalam pelayaran, baik itu dari pelabuhan satu menuju ke pelabuhan lainnya dengan selamat. Yang tanggung jawabnya itu meliputi keselamatan kapal tersebut, keselamatan seluruh kru, penumpang, ataupun barang yang ada di dalam kapal. Oke. Di dalam pelaksanaannya, seorang master tidak mungkin bekerja sendiri. Dia didukung oleh tadi 3 departemen tadi. Itu kita masuk dalam deck departemen. Siapa sih orang-orang yang ada di deck departemen itu? Atau orang-orang yang bekerja di atas deck, termasuk di dalam ruang kemudi kapal yang berada di tingkat paling atas. Itu ada chief officer atau wali satu. Merupakan pemimpin deck departemen. Dia bertanggung jawab langsung kepada nahkoda dan merupakan tanggung jawab kedua setelah nahkoda, serta penanggung jawab pertama jika nahkoda tidak berada di atas kapal. Nah, chief officer ini memiliki tanggung jawab dalam bernavigasi atau bertugas jaga laut dalam pelayaran jam 4 pagi sampai jam 8 pagi. Teman-teman perlu ketahui, di dalam berdinas jaga di laut atau dalam pelayaran, kita di laut ini terbagi dalam 3 shift atau 3 dinas jaga. Yang pertama jam 4 sampai jam 8, yang kedua jam 8 sampai jam 12, dan yang ketiga jam 12 sampai jam 4 pagi ataupun jam 12 siang sampai jam 4 sore. Dan untuk jam 4 pagi sampai jam 8 pagi ini dipimpin oleh seorang chief officer, lalu bertugas lagi jam 4 sore sampai jam 8 malam. Nah, chief officer ini memiliki tanggung jawab dalam perhitungan stabilitas kapal, bertanggung jawab
bertanggung jawab dalam hal operasional kargo termasuk bongkar muat barang di pelabuhan serta dalam perawatan lambung dan akomodasi kapal. Lalu di sebelahnya kita lihat ada second officer atau muali 2, merupakan perwira dek di kapal yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap masalah navigasi atau biasa kita sebut dengan navigation officer, perwira navigasi. Muali 2 ini bertugas di laut jam 12 sampai jam 4 pagi dan jam 12 siang sampai jam 4 petang. Apa saja sih alat navigasi yang ada di atas kapal itu? Mungkin teman-teman secara umum tahu ada GPS, global positioning system untuk menentukan posisi kapal, ada juga radar untuk mendeteksi objek-objek di sekeliling kapal seperti mungkin ada kapal lain atau ada pulau atau ada objek-objek yang bisa terdeteksi oleh radar tersebut. Lalu apalagi alat navigasi itu ada AIS, Automatic Identification System, untuk mengidentifikasi kapal-kapal di sekeliling kita dengan jarak tertentu, serta alat navigasi lainnya. Nah, second officer ini yang bertanggung jawab dalam melakukan perawatan tersebut. Second officer atau muali 2 juga dia yang membuat rute pelayaran dan disetujui oleh nakoda, membuat rute pelayaran, rencana pelayaran, dan tugas tambahannya adalah sebagai perwira medis bila mana di atas kapal tidak ada dokter. Lanjut. Oke, lalu ada third officer atau muali 3 di atas kapal, biasa familiar disebut sebagai safety officer atau perwira yang bertanggung jawab dalam perawatan keselamatan di atas kapal. Secara umum mungkin teman-teman tahu peralatan keselamatan di atas kapal. Apa itu ada spoci, jaket. Nah, muali 3 ini yang bertugas terhadap alat-alat tersebut. Nah, itu termasuk dalam LSA atau biasa kita sebut dengan Life Saving Appliances, dan ada juga FSE atau Fire Fighting Equipment, alat pemadam kebakaran. Dan muali 3 ini bertugas jaga laut dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang dan jam 8 malam sampai jam 24 malam. Nah, biasanya muali 3 ini diisi oleh anak-anak yang baru lulus dari sekolah pelayaran ataupun pelayaran. Oke, lanjut di bawahnya untuk melakukan perawatan kapal. Di atas kapal itu ada seorang bosun, seseorang yang memiliki tugas untuk menolong perwira kapal mengerjakan perencanaan pemeliharaan di atas kapal. Artinya seperti ngecat kapal, memelihara tali tambat, ataupun mengawasi atau mengecek stok cadangan jet di atas kapal. Boleh next slide. Oke. Lalu ada ordinary seaman dan able seaman. Ya, kalau teman-teman tahu mungkin selama ini yang memegang kemudi kapal itu kapten, tapi bukan teman-teman. Di atas kapal itu yang memegang kemudi kapal itu dipegang oleh seorang able seaman atau jurumudi, atau dia yang memegang kemudi pada saat kapal berlayar. Tapi di bawah perintah atau di bawah arahan dari nahkoda ataupun perwira jaga. Jadi juga bertugas menjaga kebersihan serta perawatan di anjuran kapal. Anjuran kapal itu tempat untuk tempat paling atas untuk mengemudikan ruang kemudi kapal. Lalu ada ordinary seaman atau di Indonesia disebutnya dengan kelas. Orang yang bekerja di bawah perintah bosun untuk melaksanakan perawatan di atas kapal. Nah, biasanya OS ini yang ini adalah orang-orang yang baru pertama berlayar. Dia baru lulus sekolah dari sekolah SMA ataupun SMK, dia bisa bekerja di kapal, tapi mulainya dari seorang kelas. Next slide. Oke, kita masuk ke catering department. Catering department teman-teman mungkin sudah tahu ya, merupakan departemen di dapur. Tapi di atas kapal kita menyebutnya bukan kitchen, kita menyebutnya deli. Nah, di sini ada seorang chief cook atau kepala koki yang bertugas sebagai juru masak di atas kapal.
posisi sebagai asisten koki yang bertanggung jawab di dapur dan di ruang makan di atas kapal. Oke, lanjut. Oke, kita masuk ke engine departemen atau departemen mesin. Dari atas, dari D, lalu kita turun ke bawah. Engine departemen atau departemen mesin. Ini dipimpin oleh seorang chief engineer. Di Indonesia familiar dengan sebutan KKM, yaitu Kepala Kamar Mesin Kapal. Merupakan pemimpin tertinggi di dalam engine departemen, bertanggung jawab atas seluruh pengoperasian dan perawatan mesin di atas kapal, serta bertanggung jawab langsung kepada nahkoda. Nah, perlu teman-teman ketahui, di atas kapal itu bukan hanya ada satu mesin, bukan hanya ada mesin utama untuk menggerakkan kapal, tapi ada beberapa mesin pendukung atau mesin bantunya. Lanjut. Oke, di dalam pelaksanaannya di engine belum masuk di kamar mesin. Chief engineer ini tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu oleh second engineer dan third engineer. Nah, second engineer ini bekerja sebagai asisten chief engineer yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pengoperasian perawatan mesin induk atau mesin utama kapal, main engine kapal. Main engine inilah yang berfungsi menggerakkan propeller atau balik-balik kapal untuk bergerak maju ataupun mundur. Lalu ada juga third engineer, biasa disebut dengan masinis 3 di atas kapal, yang bertugas bertanggung jawab dalam pengoperasian serta perawatan auxiliary engine atau mesin-mesin bantu di atas kapal seperti mesin bantu, mesin jangkar, generator untuk menyalakan penerangan lampu di atas kapal. Lalu next slide. Ya, lalu di dalam perawatan di kamar mesin bukan hanya 3 orang tadi, tapi ada perlu komponen pembantu atau tenaga pembantu, biasa disebut dengan oiler dan pembantu. Orang-orang inilah yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kebersihan serta membantu masinis kapal di semua aspek tugas, menjaga mesin serta pemeliharaan dan perbaikan. Nah, ada lagi wiper. Wiper ini biasanya kalau di deck ada seorang kelasi, orang yang baru pertama berlayar dan bekerja di atas kapal, tapi di engine juga ada orang yang pertama kali berlayar dan ikut dalam engine departemen, itu disebut dengan wiper. Lanjut. Oke, bagaimana cara agar bisa menjadi seorang pelaut? Semua orang bisa menjadi pelaut dengan syarat mempunyai dokumen pendukung untuk bekerja di atas kapal seperti buku pelaut, paspor, sertifikat keterampilan, serta sertifikat yang sesuai standar. Jadi siapapun bisa bekerja di atas kapal, tetapi dengan usia yang cukup. Sudah lulus sekolah menengah atas, buat yang pertama langkahnya membuat paspor dulu, lalu membuat buku pelaut, mengikuti diklat keterampilan atau short course, lalu medical check up yang sesuai standar. Semua orang bisa menjadi pelaut. Namun apabila teman-teman atau saudara yang memulainya dari akademi atau sekolah pelayaran mempunyai jenjang karir yang lebih cepat dibandingkan dari orang-orang umum yang memulainya dari bawah. Ya, demikian teman-teman yang bisa saya bagi, saya share kepada teman-teman hari ini. Mungkin ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Abdul Aziz. Lumayan cukup waktunya 19 menit. Jika memang ada yang mau ditanyakan, silakan. Satu pertanyaan. Ini adalah pengetahuan baru buat kita tentang kapal dan laut. Ini informasi yang sangat berguna bagi saya pribadi. Teman-teman, jika memang ada hal yang mungkin tergelitik untuk ditanyakan dengan Saudara Abdul, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Anissa, Amel, VJ, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak Muhid mungkin, silakan. Tadi ada Ririn kayaknya ikut join dengan kita. Ririn udah log out sama. Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya ada pertanyaan sederhana, simpel untuk Saudara Abdul. Silakan Bapak moderator. Oke. Apa yang membuat
saudara bisa tetap eksis dan cinta dengan laut sampai dengan saat ini, karena memang sepengetahuan saya untuk dilakukan perlu fisik, perlu jauh dari rumah, jauh dari orang yang kita sayang, bahkan jauh dari apapun. Pasti itu kan memang bukan hal yang mudah. Berikan kita semacam poin penting yang membuat saudara tetap cinta dengan pekerjaan Anda saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Danu atas pertanyaannya. Kalau saya pribadi, saya berangkat juga dari keluarga yang kebetulan memang punya background kerja di laut. Bapak saya bukan pelaut yang dari kapal besar. Saya dulu tinggal di Teluk, di wilayah Lampung tepatnya, di pesisir pantai, dan rumah saya itu di atas laut. Jadi rumah saya itu di atas, rumah kayu di atas pinggiran pesisir pantai itu. Nah, jadi saya tinggal berangkat dari situ. Bapak saya seorang nelayan, dan saya mempunyai cita-cita, bapak saya dulu seorang nelayan yang kerja di kapal kayu. Saya harus minimal kapal yang lebih besar daripada itu. Itu motivasi saya. Oke, Pak. Sangat dipahami. Kalau buat resikonya, pasti resikonya jauh dari keluarga, jarang pulang. Tapi kembali lagi, setiap profesi, setiap pekerjaan itu pasti punya resiko masing-masing. Kita menjalani dengan penuh syukur aja. Sangat bagus jawabannya. Mungkin dari kami kelompok 2 dan kelompok 1 itu aja yang bisa kami presentasikan, Pak Muhid. Jika memang ada yang akan Bapak sampaikan untuk perbaikan kami ke depan, waktu dan tempat dipersilakan. Boleh saya tutup dulu, Bang? Tadi belum ditutup. Boleh, silakan. Sorry, ditutup dulu, silakan. Oke, terima kasih Bapak Moderator. Terima kasih teman-teman dari kelompok 2 dan kelompok 1 yang telah meluangkan waktunya, dan rekan-rekan semua atas perhatiannya. Semoga kita sehat selalu, happy weekend, happy Sunday, God bless for us. Dan saya tutup, izin saya tutup dengan pantun. Kemudian pergi berlayar ke Beirut, jangan lupa membeli bangsa. Ayo teman-teman, kita jaga kebersihan laut untuk dunia dan untuk anak cucu kita. Terima kasih. Silakan Pak Muhid. Ya, baik teman-teman, terima kasih sudah menyampaikan dan sudah melakukan tugas dengan baik ya, mempresentasikan, dan itulah yang dinamakan public speaking, teman-teman. Jadi tadi sudah ada 4 presenter, izinkan saya untuk memberikan feedback atau barangkali masukan ya, karena sifatnya adalah latihan dan pembelajaran. Ya, pasti nanti ke depannya akan ada perubahan-perubahan, baik itu yang bersifat teknis maupun yang bersifat konten ya, atau isi gitu. Oke, untuk yang pertama tadi dari Mahesa ya. Mahesa tadi membahas tentang mural dan graffiti ya. Ini menurut saya idenya cukup menarik ya, karena membahas sesuatu yang umum, tetapi mungkin banyak juga orang yang belum tahu apa sih bedanya mural dan graffiti gitu. Nah, dari kontennya, slide-nya juga cukup menarik ya. Jadi saya rasa bagus. Lalu kelemahannya mungkin karena Mahesa ini tinggal di luar ya. Kemarin kalau nggak salah ada info begitu. Jadi kadang suara dan sinyalnya keputus-putus Iya, tadi. Ya. Iya, soalnya saya kan di regional Pak, jadi sinyalnya susah banget ini. Ya, tapi itu kendala teknis ya. Jadi sinyalnya kadang terputus gitu. Nah, untuk poin penutupnya tadi, saya rasa bisa dikembangkan dengan beberapa pesan moral ya, karena moral itu kan bagian dari cara orang berkomunikasi sebenarnya. Jadi mereka mempunyai cara dengan cara menulis atau menggambar ya. Pada saat itu mungkin juga dihebohkan dengan mural Presiden Jokowi ya, karena pada saat itu dianggap sebagai pembungkaman gitu. Padahal itu adalah kebebasan berekspresi kan gitu kan. Jadi itu salah satunya adalah hal tersebut. Dan menurut undang-undang
sepertinya juga tidak ada ya, kalau penghinaan terhadap presiden tidak ada, karena presiden bukan lambang negara. Nah itu mungkin bisa dijabarkan. Jadi silakan berekspresi ya, yang penting tidak rasis gitu ya. Jadi tidak mengundang menyinggung siapapun gitu ya. Oke, itu dari saya. Untuk Mahesa, terima kasih, sudah cukup baik. Mungkin nanti teman-teman bisa kasih feedback juga, feedback dengan poin-poin yang kemarin ya. Ada pembukanya gimana, isinya ya menurut versi teman-teman. Jadi nanti Mahesa pun dapat feedback nih dari teman-teman kelompok 2 ya. Selanjutnya yang kedua tadi Sera ya, Aime. Ini saya panggil Aime atau Sera nih? Dipanggilnya Aime ya. Nah, untuk Aime ini membahas tadi BTS ya. BTS. Mungkin Aime ini fans beratnya BTS menurut saya tadi ya. Jadi beliau mengangkat tema tentang BTS itu sendiri ya. Jadi fans of BTS lah. Begitu ya. Udah berapa lama nih suka BTS nih, Aime? Baru tahun ini Pak sebenarnya. Oh, baru tahun ini. Sejujurnya dulu benci banget. Oh gitu. Iya. Jadi benci jadi cinta ya. Iya betul. Ya, jadi untuk Sera topiknya menarik ya, karena BTS itu juga disebut tadi mendunia gitu, banyak sekali fansnya, army-nya itu loyalitasnya sangat tinggi ya. Itulah terbentuk dengan natural ya, jadi adanya idol dan fans tadi. Nah, kalau dari slide tadi yang saya perhatikan, font yang ditulis Sera itu terlalu kecil. Pertama, fontnya kecil sekali, dan untuk warna background color dengan warna huruf kurang kontras gitu, sehingga visual yang dilihat penonton atau audiens nanti akan terlihat jadi gelap gitu. Nah, mungkin nanti ke depan bisa dirubah ya cara membuat PowerPoint yang fontnya itu minimal ukuran berapa, lalu dengan warna apa, dan tulisannya seperti apa gitu ya. Walaupun begitu ide presentasinya cukup menarik ya. Lalu untuk suara dan intonasi tadi juga baik ya. Memang kadang terdengar terlalu cepat gitu, kadang-kadang gitu kan ya, mungkin karena semangat gitu ya membawakan BTS tadi gitu. Lalu pembukaannya juga pembukaannya terlalu cepat gitu. Maksudnya pembukaan itu tidak dibuat poin apa yang akan saya bahas ke depannya, apa yang teman-teman akan dapatkan dari presentasi saya, seperti itu. Lalu untuk gambar-gambar personil BTS. Tadi kan mayoritas gambarnya kotak ya. Sebenarnya kalau di PowerPoint itu bisa teman-teman ubah, misalkan mau bulat, mau ada mungkin nggak terlalu kotak, jadi nggak kaku gitu. Atau mungkin gambarnya si artis tersebut di crop dengan remove background, sehingga lebih menarik di dalam slide-nya itu sendiri gitu. Nah, sehingga kalau misalkan kita ambil dari Google gitu, walaupun kita ambil tapi kita bisa hapus backgroundnya, sehingga nanti dia tampilannya tuh hanya kelihatan orangnya saja, seperti itu. Nah, itu ya. Jadi seperti itu untuk Aime Sera, feedback dari saya, dan feedback lain mungkin nanti teman-teman boleh menambahkan ya. Semoga bisa menjadi motivasi dan juga perbaikan ke depannya. Yang ketiga, Dela. Dela ini membahas tentang horoskop. Kalau horoskop ini memang kan salah satu hal umum ya, hal umum. Nah, yang saya lihat adalah yang pertama, pembahasan Dela terlalu general. Kenapa terlalu general? Karena horoskopnya semua dibahas, sehingga peserta atau audiens mungkin tidak fokus pada satu horoskop. Nah, mungkin untuk spesifikasi, Dela bisa ambil beberapa contoh horoskop gitu. Apakah horoskopnya Dela sendiri, lalu kira-kira horoskopnya Dela ini cocok dengan horoskop apa sih gitu. Nah, itu akan jauh lebih menarik ya. Jadi nanti kayak dikait-kaitkan gitulah. Mungkin bisa tanya, ada interaktif ya. Bagaimana dengan zodiak Mr. Danu misalnya. Jadi kita tidak berbicara sendirian juga gitu. Akhirnya bisa terjadi interaksi. Yang kedua adalah jangan juga kita bergantung pada slide.
Ya, bergantung pada slide artinya ketika kita mau menyampaikan sesuatu, ketika slide-nya tidak muncul, maka kita tidak berbicara. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi paling tidak pembicara harus mempunyai, kalau waktu Mister sampaikan di materi sebelumnya ada namanya manuskrip. Manuskrip adalah salah satu catatan-catatan gitu ya yang kita bisa gunakan ketika kita mau menyampaikan materi atau presentasi gitu ya. Jadi punya katakan notes gitu. Dan tadi memang sinyal, yang kedua sinyalnya juga sama terputus-putus karena mungkin ya apa tadi earphone-nya atau mungkin masalah koneksi dan sebagainya. Lalu juga untuk slide-nya sama ya, menyesuaikan juga gambar dan background. Jadi kan gambar kalau background-nya tadi mungkin itu tujuannya seperti background bintang gitu ya, tapi malah terlihat abstrak gitu kan kelihatannya. Kalau yang tadi nanti bisa dibagikan lah slide-nya ya, seperti itu. Nah, lalu untuk mungkin outline yang dibuat Dela tidak spesifik sehingga banyak menimbulkan bias gitu ya, artinya jadi kemana-mana, terlalu banyak tadi ya. Nah, terakhir juga dibedakan membaca dan berbicara. Jadi karena nanti jatuhnya kita seperti membaca PowerPoint, bukan berbicara tentang apa yang ada di PowerPoint. Nah, itu sedikit dibedakan. Oke, itu untuk Dela. Yang terakhir untuk Ajis. Nah, Ajis tadi terakhir ini kelompok 1 ya. Mungkin pengecualian untuk Ajis nanti kan penilaiannya tetap dari kelompok 1. Nah, nanti rekaman ini akan bisa bagikan. Nah, silakan nanti Ajis minta nilai dari bukan nilai sih, minta feedback dari teman-teman kelompok 1 gitu. Ya, misalkan isinya apa presentasinya Ajis? Ya itu lihat aja di rekamannya kayak gitu. Jadi tinggal lihat aja, nanti mereka punya feedback sendiri gitu ya. Nah, Ajis tadi membahas tentang pelaut ya. Ini terkait mungkin karena Ajis profesinya sekarang pelaut ya. Ya, jadi sangat menarik topiknya ya. Menyampaikan tentang profesi, dan menurut saya yang pertama tadi pembukaannya juga cukup menarik ya, karena dengan lagu gitu ya. Jadi teman-teman mungkin jadi inget lagi nih apa sih pelaut gitu ya, oh nenek moyang kita gitu. Nah, itu baik itu ya, bagus sekali. Lalu isi materinya juga menarik menurut saya karena menyampaikan dengan jelas apa sih yang ada di kapal, siapa saja mereka, lalu apa saja tugas dan tanggung jawab dari masing-masing personil tersebut ya. Nah, kalau Aji sendiri sekarang sebagai apa nih di kapal? Ebi atau saya kebetulan menggabung dalam kapal yang kerja di pelabuhan. Saya sebagai chief officer. Chief officer dari apa? Takbut atau Takbut? Oke. Nah, kalau takbut itu kan biasanya terdiri dari sekitar 10 ya, 10 sampai 11 orang ya. Iya. Oke. Nah, jadi Ajis sekarang posisi Chief Officer. Jadi Ajis bisa menyampaikan tadi dengan jelas ya siapa saja yang membantu Chief Officer, departemennya ada deck, engine ya dan sebagainya tadi, termasuk catering dan sebagainya. Lalu menurut saya outline-nya rapi ya, outline-nya karena dengan menyampaikan step by step-nya mulai dari pembuka, isi dan sampai tadi penutupnya ya. Penutup terakhir tadi dengan pantun. Jadi penguasaan materi karena Aji sendiri berprofesi sebagai pelaut, maka mungkin juga tidak ada kendala untuk menyampaikan itu ya. Jadi terkait profesi sendiri. Nah, ini memang yang harus kita lihat adalah seperti itu. Jadi kita menguasai materi, di mana materi itu adalah materi yang benar-benar kita ketahui dan ada manfaatnya buat orang lain gitu. Nah, memang kalau di Stiba nih belum ada juga nih yang alumni jadi pelaut ya. Mungkin Ajis alumni pertama nanti yang jadi pelaut gitu. Ya. Nah, saya pun bergerak juga waktu awal itu mengajar juga di Maritime English. Mungkin next kita bisa berkolaborasi Jis ya, kapan-kapan bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan bahasa Inggris pelaut gitu ya.
Karena memang pelaut itu juga banyak sekali yang tadi Aji sampaikan itu ya, mulai dari profesi sampai dengan tugas dan tanggung jawab sampai jenis kapal ya dan sebagainya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kedepannya ya bisa dicoba lagi untuk kelompok lain ya. Ini berarti sudah ada 4. Tadi kita mulai jam 10, sekarang kurang lebih jam 11:48, berarti ya kurang lebih 2 jam ya, 2 jam kurang lah, 2 jam kurang. Nah, saya rasa cukup ya 2 jam kurang, karena satu peserta tadi kurang lebih hampir 20 menit. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dan saya berikan. Semoga bisa bermanfaat ya. Silakan saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Pak Muhid atas ilmu, saran, kritik yang buat kita semua. Jadi kita bisa tahu apa yang kekurangan kita. Dari kelompok 2 tinggal 1, berarti minggu depan tinggal presentasi Mbak Ria jam 10 pagi. Karena memang harapan saya sih gini Pak, karena memang kita sedikit semoga sih ada kelompok lain yang mau ikut nonton Pak, biar kita semangat juga. Tapi kebetulan hari ini mungkin lebih ramai daripada semalam. Harapan kita sih itu. Semoga ada yang mau join dengan Mbak Ria nanti di hari Minggu, jadi bukan cuma satu presenter saja. Paling dari kelompok 2 itu aja. Dari kelompok 1 terima kasih Anissa, Amel, Abdul, VJ, semua terima kasih. Mungkin kita tutup aja ya Pak, ya Pak ya. Ya, boleh, silakan, nggak apa-apa. Siap, kita tutup sampai berjumpa minggu depan jam 10 pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Thank you Bang Danu, Pak Muhid, semuanya. Thank you.